Wah, saya kepengen kayak Disney, bos. Disney tuh kejauhan gitu ya. Belum tentu juga sekolah lo anaknya bisa jeblon ke sana, kejauhan. Lihat yang sekelilingnya kebutuhannya apa. Sekolah kan bagusnya begitu. Makanya dia membangun daerahnya. Jangan lo sekolah di sini tiba-tiba anak-anaknya cari uang di tempat lain. Kan gubernurnya, aduh capek-capek ya kita mendidik anak kita untuk pintar di daerah kita, tapi dia nyari uang di tempat lain, bener gak? Iya kan? Cicol Digital Yours. Ini Sun, di perbincangan kita sebelumnya dengan Mas Dedi ngomongin tentang bagaimana dunia pendidikan untuk animasi ya, dan bagaimana problem-problemnya. Di penghujungnya itu Mas Dedi ngasih satu closing yang merupakan kayak basic problemnya ini. Nah, di sesi kedua ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk melanjutkan kembali nih obrolan saya dengan Mas Dedi untuk melanjutkan tuh. Kira-kira tadi udah sebelumnya udah dikasih tahu problem-problemnya apa, dan barangkali nanti kita juga bisa berharap Mas Dedi akan share lebih tentang pergeseran atau sistem teknologi yang dipakai di industri animasi khususnya di pendidikan itu seperti apa. Dan tahu sendiri kan kita juga sekarang sudah mau go to metaverse era gitu ya, 5G gitu. Nah kira-kira trennya bakal seperti apa, kebutuhan terhadap talents itu akan seperti apa. Aku langsung aja kontak lagi Mas Dedi. Halo Mas Ben. Halo Mas. Ya, kita lanjutkan lagi sesi kita ya, ketemu lagi. Yes. Ya. Kemarin kita ditutup dengan satu pertanyaan yang memang kita biarkan menggantung gitu, karena biar netizen semuanya tertarik. Nah, sebelum kita masuk sesuai dengan janji saya di sesi berikutnya itu, apa Mas? Kemarin kan udah dikasih basic problemnya gitu. Ketika kita bicara masalah how to create SDM kompeten di dunia animasi, khususnya dari dunia pendidikan seperti SMK, kemudian S1 harus seperti apa gitu. Nah kemarin kan terakhir ada problem-problem tuh. Mas Ded boleh sharing nggak sih untuk menjawab isu-isu itu apa? Oke. Ini paling enak kita sharing pakai gambar ya. Boleh dong, boleh banget. Oke. Kemarin kan ke sesi yang sebelumnya kita ngomongin mengenai animasi ya. Bisa jadi adalah nggak semua orang mengerti itu animasi secara proses ya. Dia yang mengerti animasi sebagai produk gitu ya. Betul. Nah, di sini karena takutnya tadi yang sesi yang sebelumnya diomongkan, saya masih bingung nih. Nah, fungsi sesi ini tuh supaya kita memiliki persepsi yang sama gitu ya. Nah, ini contoh nih Mas. Ini yang waktu sesi yang sebelumnya saya ngomong bahwa dalam industri tayangan ya, animasi itu core-nya itu industri tayangan yang ditonton. Yep. Ya, mau tayang di YouTube kayak, mau tayang di bioskop kayak, mau tayang di TV, yang itu tayangan aja. Mau tayang, ya. Nah, berarti film, video, animasi masuk ke dalam skop pekerjaan yang similar. Nah, biasanya mereka terbagi ada 3, pre-production nomor 1, production, dan post-production. Yang isinya itu orang-orang yang bekerja secara profesional bekerja sesuai dengan job desk-nya. Kira-kira paham ya Mas? Ya. Nah, karena ini industri tayangan, maka biasanya suatu konten tayangan itu pasti harus ada alur ceritanya, pasti kan? Pastilah. Betul. Ya, film ada alur ceritanya, sinetron, video ada alur ceritanya, gitu ya. Terus kemudian animasi ada alur ceritanya. Oh, berarti sama dong alur cerita itu sama, Mas. Logikanya gitu ya. Cuman dengan bermain genre animasi agak berbeda cara berceritanya dengan genre film. Ada kayak gimmick-gimmick yang membuat perbedaan lah di dalamnya. Tapi esensi ada cerita. Nah, kemudian pada saat ada cerita pasti akan ada benda-benda yang bercerita di dalam adegan itu, benar ya? Kalau film berarti ada aktornya pakaiannya apa, settingnya di era masa apa, gitu ya, masa kemerdekaan, masa kerajaan, atau masa modern, atau masa feature. Berarti kan ada simbol-simbol visual yang muncul di cerita itu. Nah, bedanya kalau orang film, mereka membuat itu secara nyata langsung. Jadi kalau memang ternyata gue bikin Superman, ya gue dikasih baju Superman, ada baju Superman-nya, kira-kira gitu ya Mas. Terus ada lawan mainnya perempuan, maka aktor perempuan. Jadi itu dunia nyata yang dibentuk di dalam framing. Tapi kalau animasi, itu semua itu harus didesain, karena harus dibuat. Orang nggak ada apa-apa kok. Nah, sehingga prosesnya biasanya di praproduksi, itu ada namanya divisi namanya production design. Film memiliki itu, animasi memiliki itu, Mas. Jadi desain yang memang dibuat untuk bisa diproduksi. Kira-kira gitu ya.
Nah, kalau untuk film, salah satu desainnya itu adalah desain baju wardrobe. Bajunya si ini kayak apa ya? Baju kan didesain ya. Kalau Hollywood udah mature banget lah kayak gitu. Di kita juga ada desainernya, dia berarti orang fashion. Nah, ini contoh. Berarti desainer fashion bisa kerja di industri film, bisa bos kayak gitu. Nggak hanya dia kerja di butik untuk bikin fashion collection, tapi juga di film juga bisa, karena menjadi satu pekerjaan yang sama. Nah, kalau di animasi, di praproduksi itu semua rancangan, Mas. Rancangan saja. Berarti nomor satu, orang film, orang video, orang animasi, cara berpikirnya sama. Yang membedakan nomor dua, produksi. Nah, animasi, produksinya totalitas berbeda sama film. Film, cara produksinya nggak juga harus sama dengan video. Pokoknya ini yang membedakan. Nah, kalau kemarin Mas bilang ada 2 dimensi, 3 dimensi. Ini saya mencontohkan aja di sini. Nah, ini kira-kira nih yang konsep 2 dimensi, 3 dimensi. Yang 2 dimensi itu atas sama-sama Cinderella. Gitu ya. Terus yang 3 dimensi yang bawah. Jadi kalau orang awam, oke, sekarang gue mengenal nih, kalau animasi 2 dimensi yang kayak atas, kalau animasi 3 dimensi kayak bawah. Berarti kalau The Simpsons itu 2 dimensi. Benar ya? Ya. Kalau SpongeBob itu yang di atas tuh, 2 dimensi. Nah, berarti yang kalau saya lihat di bioskop, untuk Upin Ipin itu yang bawah 3 dimensi ya. Nah, berarti ini skillnya itu totalitas beda, Mas. Berlogika gini, yang atas itu ada ngelukis, yang bawah itu mematung, beda ya. Oh, oke. Kan beda kan? Iya. Atas itu ngelukis, yang bawah itu mematung. Jadi skill setnya beda. Nah, pertanyaannya adalah pada saat Mas melihat adegan ini nih, yang bawah deh, yang paling gampang yang bisa dipisah pekerjaan itu yang bawah, Mas. Kalau Mas lihat di sini ada Cinderella ini kan, ada kan? Ya. Terus kemudian Cinderella ini pakai baju, benar ya? Pas pasti kalau dia adegan ini bajunya gerak-gerak mana-mana, benar? Betul. Yang gerakin tuh beda lagi, Mas, bajunya. Kerjanya beda lagi. Kita bilang simulation artist. Nah, terus kemudian, tapi baju ini ada yang ngedesain, ada. Itu aset artis, bisa beda-beda. Hanya untuk ngomongin satu toko aja, itu yang ngerjain banyak tim tuh. Terus yang membuat dia kepalanya bisa senyum, bisa apa gitu, itu aset artis. Tapi yang bisa menggerakkan itu animator. Jadi rangkaiannya banyak. Oke. Kalau di luar negeri, konsep mereka adalah sudah spesialis. Di luar negeri, spesialis paham ya? Jadi kenapa ada satu pekerjaan spesialis? Karena satu, skop industrinya mereka, skop perusahaan itu sudah enterprise, sudah besar. Jadi kalau ciri khasnya gimana? Kalau kita masuk ke ruangannya, gila banyak banget, ada 50 orang. Jadi semakin banyak orang, semakin dibutuhkan spesialisasi. Benar dong? Betul. Pernah datang ke kantor teman nggak? Masuk ke kantor gue, ayo deh, pas masuk, lu cuma bertiga, bener ya? Karena masih baru bangun. Dia ngerjain semuanya gitu ya? Ngerjain semuanya, bener kan? Semakin sedikit employee-nya, maka mereka membutuhkan kemampuan generalisasi. Karena dikit orangnya, bos, gitu dia. Kira-kira paham ya? Nah, pertanyaannya adalah, dari tadi Mas Ben berpikir, Mas kalau di daerah, itu gimana cara kerjanya? Bener kan? Kalau dia di daerah, terus kemudian dia kepengen membangun industri di daerahnya. Pertanyaannya adalah, bisa ngebayang nggak industri yang di daerah itu kira-kira industri besar apa industri kecil UMKM? Industri kecil. Industri kecil. Isinya berapa orang? Ya. Paling di bawah 5, bener ya? Ya di bawah 5 ya, oke. Berarti kemampuannya apa? Generalis. Bener ya? Karena kemampuan generalis. Berarti kalau sekolahnya mencetak spesialis, keserap nggak? Iya ya. Nggak, kalau sekolahnya mencetak spesialis, kira-kira keserap nggak di industri daerahnya? Enggak. Dia nggak keserap. Nah, itu salah sasaran tuh. Nah, banyak sekolah begitu. Jadi dia salah sasaran. Karena dia nggak tahu gue harus kemana serapannya. Jadi logikanya gini, wah saya kepengen kayak Disney, bos, Disney tuh kejauhan gitu ya. Belum tentu juga sekolah lo, anaknya bisa jeblon ke sana, kejauhan. Lihat yang sekelilingnya, kebutuhannya apa. Sekolah kan bagusnya begitu. Makanya dia membangun daerahnya. Jangan lo sekolah di sini, tiba-tiba anak-anaknya cari uang di tempat lain. Kan gubernurnya
aduh capek-capek ya kita mendidik anak kita untuk pintar di daerah kita, tapi dia nyari uang di tempat lain, bener nggak? Iya, iya. Iya kan? Nah, balik berarti logikanya, apakah sekolah itu akan mencetak anak yang spesialis atau generalis tergantung partner, itu Mas. Balik ke tadi ya diskusi kita di sesi pertama ya. Tatanan kurikulumnya. Makanya beda, treatmentnya orang generalis sama treatmentnya skill untuk spesialis itu beda. Makanya kurikulum harus beda. Ini kita ngomongin animasi ya. Jadi ada 2D, ada 3D. Nah sekarang Mas kemarin nyinggung 3D benar ya? Mas kemarin kan nyinggung 3D-nya. Berarti kan Mas ngomong yang bawah. Ya. Yang atas tidak menjadikan bahasan ya. Tinggal pertanyaan di bawah ini, apa sih yang membuat ini menjadi fenomena? Kan semua orang mengatakan gitu ya. 3D, fenomena apa? Balik lagi, ya, fenomena banget kan dibilang gitu. Banyak orang mengatakan 3D, tapi orang nggak ngerti kenapa gitu. Jadi semenjak komputer 3-dimensional, jadi kalau kita makan komputer graphic imagery, image yang dibuat dengan komputer gitu ya, yang akhirnya ada yang mulai spesifik ke 3D ya. 3D itu ternyata nggak hanya kepake buat di animasi loh. Nah, itu dia Mas. Itu yang hebatnya. Jadi logikanya, apakah dia hanya dipakai untuk pekerjaan yang menayangkan sesuatu? Enggak juga gitu ya. Nah, sehingga akhirnya apakah dia paling cepat beradaptasi dengan teknologi terbaru? Ya, ini yang paling bawah. 2D agak susah beradaptasi, Mas. Paling cepat beradaptasi. Nah, salah satunya, ini yang keren. Ini saya coba stop share dulu. Saya izin ya, ini buka YouTube sebenarnya, biar gampang lah, biar kita ada gambaran sebenarnya ini sebenarnya ranah apa sih sebenarnya. Kita masuk ke ranah publik ya. Kita masuk ke ranah publik. Ranah publik itu adalah ada masyarakat secara umum, bukan spesifik ya, tapi bisa menikmati itu. Berarti mall dong, bener ya? Kalau lo udah masuk ke bioskop, pasti akan aktivitas siapa? Nonton, bener kan? Tapi lo kalau masuk mall, aktivitas siapa? Bisa main, bisa makan, bisa belanja, berarti mereka tidak spesifik mau ngapain. Nah, animasi bisa menjadi satu rangkaian imersif di dalam ekosistem yang umum itu. Nah, ini ini kan pengunjung mall ya. Di pengunjung mall ini ternyata mereka itu bisa mendapatkan experience yang mereka nggak pernah dapat sebelumnya. Jadi mereka itu bisa bermain-main tuh dengan itu. Nah, itu kehebatan 3D ya, Mas? Iya, betul. Apakah ada ceritanya? Ceritanya nggak seperti ceritanya layaknya film linear. Ceritanya variabel banyak, sehingga masyarakat di situ atau orang-orang di situ memiliki experience baru dengan teknologi 3D. Nah, ini kita namakan augmented reality. Nah, 3D itu paling gampang tuh ngikut kemana-mana ya. Kalau 2D itu udah, agak susah kalau dikejar. Kalau susah dikembangkan lagi ya. Ya, nggak semudah kalau menggunakan teknologi 3 dimensi. Nah, ini yang 3D dimaksud ya. Kalau yang lagi heboh-hebohnya lagi ya tadi yang dengan metaverse-nya. Apa sih metaverse? Agak panjang ngebayangin, tapi 3D paling mudah untuk bisa mampu menjawab dunia metaverse itu. Kira-kira gitu sih. Itu kira-kira gitu ya, Mas. Nah, ini contohnya. Tapi sehingga balik lagi orang-orang bilang, oh oke, kalau gitu belajar animasi itu apakah belajar membuat orang itu bisa nonton di bioskop? Kan contohnya gitu ya. Karena ternyata tontonan, ternyata beyond app lebih jauh dari itu, Mas. Nah, makanya yang membedakan di perguruan tinggi sama yang non perguruan tinggi ya. Institusi perguruan tinggi sama non perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan sebenarnya baik lagi, makanya orang lulusan perguruan tinggi diharapkan cara berpikirnya lebih kuat, fundamental berpikirnya, punya reason. Ini contoh Mas. Makanya di perguruan tinggi diharapkan siswanya kalau bisa lo mengambil subjek yang akhirnya hasil karya subjek lo mampu memecahkan permasalahan yang ada. Itu yang paling benar tuh itu. Nah, kita kan nih contoh nih, ini kan lagi zaman-zaman semua orang disuntik ya. Kita kan sering mendapatkan tayangan ini kan. Sering dapat tayangan ini. Pada saat kalau kita yang sering dapat kiriman dari teman kita di WA group lah gitu ya, ketawa-ketawa gitu. Kok kocak banget ya, kok sapam tentara takut sama jarum suntik. Kan itu kan. Tapi pertanyaannya enggak, Bas. Kita bukan berbicara bahwa ini sesuatu yang lucu. Kita sadar bahwa ini traumatik ini problem nih. Problem masyarakat, trauma terhadap jarum suntik. Itu kalau diruntut-runtut itu dalam dunia kedokteran, dunia psikologi, traumatik itu biasanya diawali oleh salah satu kejadian pertama dan itu membekas
dan menyakitkan gitu ya, mengerikan, gitu, traumatik. Nah, sehingga akhirnya bisa nggak dijawab pakai animasi? Simpel kan? Yeah. Karena kan misalkan kita ilmunya animasi, bisa nggak dijawab dengan animasi? Perguruan tinggi mengatakan harusnya bisa. Tapi bagaimana caranya? Ya kan? Yeah. Wah, akhirnya mereka riset. Ya, gimana caranya? Orang yang takut ini bisa nggak? Akhirnya muncul lagi makanya di perguruan tinggi itu kita berharap bahwa cara berpikir lo itu kalau bisa non-disciplinary. Jadi lo bukan cuma berpikir kalau desain tuh begini doang, enggak. Lo kalau ngomongin desain itu yang pakai kan masyarakat. Lo harus tahu psikologi masyarakat kayak apa itu tuh. Jadi belajarnya yang lain kan. Nah, sehingga ternyata diketahui di dunia kedokteran kalau ketemu pasien ada namanya distraction methods, ya kan, makanya didistraksi kan bocah-bocah kalau mau disuntik dibuat main-main tiba-tiba suntikan dikelar, dia nggak stres ya. Iya. Nah, tapi bagaimana distraksi methods ini bisa ditransformasi ke teknologi kan? Wah, akhirnya ditelusuri lagi ayah. Mas tahu ini apa? Itu VR ya? Virtual reality. Iya. Ya kan? Kalau orang lihat, wah itu sesuatu yang kalau kita ngerasain dunia baru di sana. Orang-orang awam kan begitu ya. Tapi tanpa kita sadari adalah ini adalah dunia membuat kita nggak kemana-mana, tapi kita merasa di mana-mana. Benar nggak? Betul. Ya kan? Anak kecil ini tahu di kanan kirinya, dia tahu di ruang keluarga kanan kirinya adalah omnya gitu ya, kakaknya, adiknya, dia tahu. Tapi karena panca inderanya dikunci, kan panca indera dikunci kan, mata sama telinga dikunci kan. Iya. Telinganya dikunci sama suara dari tayangan itu, matanya hanya fokus ke tayangan adegan itu, sehingga dia teriak-teriak sendiri. Lihat tangannya itu tegang banget nggak, supaya dia nggak jatuh ya, karena kan adegannya naik roller coaster kan. Berarti logikanya dia itu dicolek nih Mas, dicolek sama siapapun, dia nggak nyadar tuh, karena terdistract. Iya. Iya kan? Perguruan tinggi itu begini harusnya. Nah, sehingga akhirnya dibuatlah, nah ini hasil studi di luar negeri, sehingga mereka menggunakan metode distraction dengan suatu konten animasi untuk membuat anak-anak pada saat disuntik merasa tidak stres. Nah, ini kan contoh kalau dia lihat jarum suntik nangis-nangis lah, jerit-jerit, ada yang minta tolong, jangan dong, masa gue mau disiksa gitu. Nah, akhirnya digunakan metode itu. Nah, inilah yang dimaksud bagaimana teknologi itu sudah menjadi bagian dari masyarakat. Iya. Jangan-jangan ntar ada hipnotis era baru seperti ini ya? Benar, Mas. Ya, makanya VR itu kan lebih gini, lo takut ketinggian, udah sering pakai VR deh, tapi adegannya adegan ketinggian. Iya. Sehingga dia jadinya, ya kita takut sama hantu ya, akhirnya ya jadi healing ya. Kita takut sama hantu gara-gara kenapa? Ya. Ayo Mas, kalau kita takut sama hantu, kira-kira gara-gara kenapa? Kenapa? Sorry. Kita takut sama hantu. Nah. Karena kenapa? Karena kita nggak terbiasa melihat hantu, benar nggak? Oh, oke. Makanya anak-anak indigo yang sudah terbiasa dari bayi melihat hantu, sampai gede juga cuek aja. Karena bagi dia itu masyarakat yang gue sering lihat, Mas. Jadi logikanya parameter takut itu kan beda ya. Kucing jalanan ketemu manusia, mau dideketin dia pasti kabur. Takut sama manusia. Tapi kenapa kucing rumah kagak? Karena dia terbiasa, dia tahu oh manusia itu baik ya segala macam. Nah, sama seperti ini. Jadi anak-anak itu mulai dibiasakan dengan dunia baru sehingga dia merasa menjadi bagian dari itu, sehingga pada saat disuntik, tapi filmnya harus relate ya sama adegan ya. Iya. Harus relate, Mas. Disinilah peranan teknologi. Teknologi tayangan, teknologi experience immersive, teknologi sharing adaptasi cerita ke dalam dunia psikologis kedokteran dan lain-lainnya. Nah, ini perguruan tinggi, Mas. Makanya bedanya anak-anak di perguruan tinggi, mereka lihat keluar, benar kan? Ada apa sih di luar? Kenapa sih dia pecahkan permasalahan di luar? Tapi kalau SMK, saya nggak ngomongin yang politeknik dulu ya, karena itu politeknik itu tengah-tengah tuh, dia dekat ke perguruan tinggi, dia dekat ke SMK. Saya ngomong SMK. SMK itu dia hanya berbicara adalah ke dalam. Gue bisa apa ya? Gue bisa apa? Gitu. Nah, karena dia belajar ke dalam, maka metode pendidikannya adalah melatih kebiasaan dia, melatih kebiasaannya dia. Nah, itu kira-kira kalau kita berbicara itu ya, Mas. Nah, ini ngomong-ngomong singkat ini sebenarnya hanya buat provokasi aja sih. Hanya memberikan gambaran bahwa saya juga nggak kepengen animasi itu hanya dilihat secara sempit.
itu mesti bisa lebar itu melihatnya. Iya, menarik loh Mas. Ini termasuk saya aja akhirnya terbuka wawasan saya gitu. Saya pikir ya itu akan ada di ranah-ranah yang ada di film, kemudian apa sih kayak logo-logo saja, iklan atau apa. Ternyata ini bisa dikembangkan ke dalam satu solusi yang luar biasa. Ini inovasi kan, sampai akhirnya tadi bisa semacam melakukan pengalihan tadi loh, distraksi tadi. Ya, makanya kita tuh masuk industri konten, Mas. Kita itu masuknya industri konten. Ya. Nah, Mas, sekarang gini deh. Oke, ini menjadi sesuatu yang sangat baik gitu, yang sangat baik dan harus dipahami oleh dunia pendidikan. Walaupun saya mungkin salah ya, mungkin ini sudah dipahami oleh dunia pendidikan terhadap fungsi-fungsi dari ini. Tetapi yang saya harapkan adalah mungkin kita sebagai masyarakat umum, sejauh mana sih pemahaman ini tuh sudah merata? Artinya literasi semacam ini tuh sudah merata di kalangan semua dunia pendidikan gitu, baik dari Jakarta sampai Sabang sampai Merauke gitu. Sebenarnya gini Mas, kalau membuat itu merata, yang menyampaikan gini, dulu ilmu disampaikan oleh guru ya, dosen nggak masuk, hilang tuh satu keilmuan, bener ya? Karena kita nggak bisa nyari lagi. Sekarang murid udah kritis, Pak, apa yang Bapak ngomongin di YouTube ada tuh. Berarti logikanya anak itu bisa belajar sendiri tanpa perlu ada orang yang menjelaskan. Konteks literasi digital itu berbeda sekarang. Nah, sehingga akhirnya makanya cara kita mentreatment anak zaman sekarang, Mas, itu beda total sama anak zaman dulu. Makanya mereka self learning itu menjadi penting sekarang. Loh, kenapa menjadi penting? Karena lu udah nggak ada lagi batasan. Pada saat lo buka Google www, apa aja dapat semua di situ, bener nggak? Tinggal pertanyaannya, mau apa enggak itu anak? Nah, itulah soft skill yang dibangun. Bagaimana caranya? Kita masih sering ketemu gini. Kenapa kamu ini jelek? Karena Bapak nggak ngajarin, bener ya? Kalau zaman dulu kita sepakat, iya, karena saya nggak ngajarin, dan Anda juga nggak dapat ilmu dari yang lain, karena saya doang yang tahu. Kalau sekarang, karena kamu nggak pernah cari tahu, bener ya? Nah, itu jadi mindset cara berpendidikan sekarang tuh agak totalitas berbeda. Ya, kita mesti triknya lah. Ya. Jadi membuat literasi itu sama, itu sekarang udah mudah. Cuman anaknya mau nggak mencari itu. Nah, Mas Ded, ini kan masalah ini ya, artinya beyond technical thing di dunia pendidikan. Artinya kalau kita bicara masalah animasi atau 3D atau apapun lah di industri ini, di jurusan ini, ya teknologinya udah jelas, sudah pasti itu. Yang dibutuhkan udah ada standar gitu. Kemudian kurikulum juga sudah standar. Tetapi kadang-kala kalau untuk lintas sektor, misalkan tadi kan ternyata dunia animasi ini bisa menjadi satu solusi untuk distraction method ketika diperlukan oleh dunia kedokteran. Yes. Atau barangkali mungkin industri yang lain memerlukan solusi yang seperti itu sehingga akan menjadi efektif mereka. Nah, sekarang ini sudah mulai belum sih Mas terjadi satu transfer knowledge lah istilahnya. Artinya ketika ingin mendapatkan atau ingin membangun, akan men-trigger seseorang itu bisa mencapai ke sana, itu kan harus tahu problemnya di industri-industri itu apa. Apakah teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di jurusan-jurusan ini itu bisa punya opportunity juga atau didesain juga untuk bertemu dengan misalkan kita ketemu study tour ke kedokteran. Nanti orang dokter akan ngomong kita perlu begini animasi bisa apa enggak, terus go to yang lain gitu. Advertising ya udahlah, itu udah tradisional ya buat dunia ini, tapi dunia yang mungkin belum tersentuh gitu. Apakah di metode pembelajaran belajar baru ini itu menjadi satu hal yang dimasukkan juga atau bagaimana sih Mas? Oke. Jadi gini Mas, ini kita fokus ke perguruan tinggi dulu ya. Tinggi ya. Ya. Dulu orang menggunakan kaidah bahwa lo kalau prodinya itu karyanya itu, ngerti ya? Lo kalau prodinya itu, maka karya lo, skripsinya
apa tugasnya yang itu. Karena prodinya itu ya. Ya. Karena kita berbicara linear. Nah, sekarang nih era sekarang kan karena sudah mulai nyadar sih sebenarnya, sudah mulai terbuka lah orang pendidikan bahwa bos, lo masuk kantor, even lo masuk rumah sakit aja, yang kerja di sana siapa? Nggak cuma dokter kan? Bener ya, dokter untuk kaidah untuk penyembuhan ke pasien. Kalau pelayanan masyarakat apa harus dokter? Enggak kan? Iya kan? Kalau untuk perhitungan legalitas itu memang harus dokter yang bikin? Enggak. Jadi kan orang industri sudah tahu Mas, di dalam satu ekosistem pasti banyak keilmuan lain itu memiliki peranan di sana. Perguruan tinggi kan dulu nggak ngalamin itu. Makanya sekarang sudah di-push. Ada yang namanya multidisciplinary skripsi gitu. Jadi di-push tuh Mas. Tapi cara nge-pushnya juga harus dibuat privilege. Karena hampir misalnya orang teknik mesin pasti skripsinya ngomongin apa? Permesinan. Iya, permesinan. Pastilah gitu. Orang teknik sipil, persipilan. Orang arsitek, ararsitekan gitu loh. Nggak ada misalkan orang arsitek ngomongin apa? Otomotif. Wih gila lo ilmu yang kemana tapi lo ngomongin di sana kan gitu. Nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, sehingga akhirnya susah kawin. Maksudnya pengertian kawin, mereka akan kawin nanti setelah mereka kerja. Tapi kan shock culture jadinya. Iya. Makanya di perguruan tinggi itu dibentuk. Kalau bisa di semester sebelumnya sudah ada nama kolaborasi rumpun keilmuan. Jadi mereka dikemas di satu kelas yang macam-macam tuh orangnya. Itu sudah terjadi itu ya? Udah karena memang spiritnya multidisciplinary Mas. Oh keren ya jadinya ya. Jadi kita beroptimis dong ini. Ya makanya enaknya sekarang sudah ada sistemnya. Kalau dulu kan enggak inisiatif aja. Beda dong, inisiatif sama sistem itu udah beda. Kalau inisiatif ya kalau berhasil bagus, kalau nggak berhasil ya sudah. Kalau sistem mau nggak mau lah harus jalanin, bener ya? Iya betul. Berarti kalau kayak gini ya ready aja kita mau masuki dunia metaverse kan metaverse kan coba itu kan sama aja dunia nyata masuk ke sana dan harus ready. Sementara kalau menurut saya sih itu teman-teman yang di industri ini tuh nyawa gitu, nyawa. Oh, ini seru, ini ada hal yang lucu ya. Ya. Metaverse itu kan sebenarnya, ini boleh dong kita provokasi ya? Boleh dong, boleh banget. Metaverse itu sebenarnya kita menerjemahkan dunia kita ke dunia virtual, benar ya? Ya. Benar ya Mas ya? Ya. Pertanyaan kita, Mas kalau dari satu tempat dari rumah mau ke kantor, kan berarti kita kesana naik apa? Macam-macam, naik kendaraan, naik mobil, naik motor, naik MRT atau apapun ya. Logika benar ya? Ya. Hanya untuk masuk ke tempat dari satu tempat ke tempat lain kita butuh transportasi. Ya. Sekarang saya mau tanya Mas, kalau Mas udah di metaverse butuh transportasi nggak? Enggak ya, cuman stay at home gitu. Enggak, kalau Mas sudah di metaverse nih, dimasuk ke dunia metaverse, udah pakai VR-nya atau pakai udah benar-benar masuk ke sana, Mas butuh transportasi nggak? Butuh transformasi virtual barangkali. Transportasi dulu. Butuh nggak transportasi? Transportasi kan? Iya. Ini contoh nih. Mobil. Gua di tempat Kongko Cafe. Cafe karena jam break. Cafe di metaverse. Habis itu gua harus masuk ke ruang meeting, bener ya? Gua harus masuk ke gedung meeting. Pertanyaan Mas pindah dari cafe ke ruang meeting itu pakai transportasi nggak? Enggak mungkin. Enggak kan? Kenapa? Kita tinggal pencet aja exit, masuk ke enter ke sana kan? Iya. Cek gitu ya. Nah, berarti experience-nya beda. Nah, yang sekarang itu salah kaprah. Oh, yang sehari-harinya kita itu masukin ke sana. Bos, lo kalau sudah mau pindah tempat, lo nggak perlu jalan, kelamaan jalannya kecuali mau wisata itu beda. Kalau wisata kan harus jalan. Oh, gila ada ini. Nah, berarti makanya bilang wah kita harus bikin avatarnya itu kakinya begini, tangannya begini, bener ya? Terus balik lagi, bos, kan di sana gue nggak butuh badan. Iya. Iya kan nggak butuh, lo hanya butuh mukanya doang. Jadi ada experience yang beda. Sama contoh, mau bikin ruang meeting avatar, ruang meeting di metaverse. Kira-kira ruang meetingnya sama nggak sama tempat kita? Ya berbeda. Beda kan, karena diharapkan experience yang beda. Iya. Jadi nggak mungkin lo bikin meja ada tempat duduk gitu. Karena kalau tempat duduknya ngapain kita ke metaverse? Udah makan bandwidth, kita pakai zoom-zooman ini aja lebih cepat. Iya. Justru pada saat gue masuk ke metaverse, gokil. Kok jadi terinspirasi rapat di tempat ini? Itu yang benar tuh.
Sehingga bisa jadi dia rapat di Niagara, di air terjun Niagara. Yang lu bisa bayang dong, kok bisa di Niagara ya? Nah kayak gitu-gitu Mas. Itu sebenarnya bagaimana membangun immersive experience di metaverse. Ya ada sense-nya sama ya, sensasinya sama, mungkin ada percikan-percikan air bisa kayak gitu. Tetapi struktur infrastrukturnya beda. Beda kan? Bisa dong kita rapat di bulan, bisa nggak? Bisa kan? Bisa aja. Jadi gue bikin outdoornya bulan. Jadi kita rapat, gila, kita jadi kayak astronot ya. Jadi merangsang imajinasi. Makanya jangan rapat yang kaku tuh di sana, jangan Mas. Nggak membangun. Jadi rapat kita harus bikin ide ya buat event ya. Itu ide enak rapat di metaverse tuh. Bener nggak? Iya, betul. Tapi kalau rapat hal-hal sesuatu yang sifatnya rutin segala macam, kecapean metaverse gitu. Ya kayak gitu tuh. Jadi ada sebuah psikologi baru, psikologi sosial yang kita belum pelajari di sana. Karena kan baru mengandai-andai kan. Nah itu ranah perguruan tinggi Mas. Perguruan tinggi itu gitu. Apa yang terjadi ya kalau Mas Bem kita undang ke dunia metaverse dan melakukan aktivitas rapat di sana? Pasti logika cara rapatnya beda dengan cara rapat Mas Bem kalau di ruangan. Kira-kira gitu Mas. Studi-studi itulah di perguruan tinggi yang sebenarnya menjadi domainnya. Kalau di SMK enggak. Bangunan metaverse buatnya pakai apa ya? Nah, itu dia. Itu mereka tuh. Teknisnya gitu ya. Teknis. Ya, okay. Tapi masalah nanti di sana kok nggak kayak di ruang angkasa ya? Mereka belum nyampe. Kalau di perguruan tinggi nyampe. Bos, lo kenapa settingannya kayak di hutan? Oh, karena suasana hutan warna hijau biasa warna itu membangunkan emosi. Wah, itu keren. Itu benar. Perguruan tinggi kayak gitu, Mas. Berarti nanti akan ada konsultan-konsultan baru ya. Nah, ini yang dibutuhkan itu. Artinya kan kalau kita ngomongin metaverse kan kadang-kadang kita oke deh. Toko kita pindahin ke metaverse. Ukurannya sama. Kemudian rak-raknya sama. Ya buat apa kalau saya dengar Mas Dedi gitu. Nah, harusnya dari teman-teman yang ini, kreator-kreator ini bisa menyarankan, ya lu harus bikin experience yang membuat pelanggan lo itu memiliki experience yang bernilai gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar kita lihat itu. Iya. Karena sekarang ini banyak banget ya. Misalkan kayak bank atau apa gitu yang sudah mulai membuat bangunan yang metaverse gitu di Indonesia maupun di luar gitu. Mungkin skalanya sama atau apa gitu. Nah, kalau skalanya sama kemudian bentuk-bentuknya sama kayak tadi, ruang meeting mejanya juga sama, ngapain kita masalah gitu ya? Iya. Terus ngapain gua kesini capek-capek udah bikin pusing lah. Nah, sampai saya tuh gini loh Mas, pernah kepikiran, Mas ingat nggak MMS? Ya. Dulu kan ada SMS, maunya MMS. Iya. Tapi MMS itu kan hampir nggak pernah kepake gitu loh. Bener. Hampir nggak pernah pakai. Akhirnya memang sudah muncul video call yang akhirnya kita pakai itu aja lah gitu. Ngapain pakai MMS? Akhirnya MMS itu gagal total gitu. Nah, kemarin itu saya pikirnya gini, kalau metaverse itu hanya seperti itu, kemudian kita hanya dalam bentuk dunia avatar, sementara nanti ketika muncul teknologi augmented reality, kemudian VR yang bisa memberikan sesuatu yang nyata, bahkan mungkin kalau AR barangkali ntar kalau ada 5G, 6G atau 7G, hologram akan muncul dengan mulus gitu. So, ini metaverse, apakah itu juga masuk definisi metaverse atau nanti metaverse akan menjadi jembatan aja sehingga akan hilang gitu. Ini jadi out of topic ya, tapi nggak apa-apa nih soalnya kan tapi logikanya gini Mas ya. jangan berbicara bahwa jadi gini, namanya first universe ya, semesta lah. Ya. Lo kan di semesta bukan hanya bangun infrastruktur, bener dong? Lo bukan hanya bangun rumah, tapi lo bangun ekonomi di situ. Nah itu tuh. Oke. VR nggak bisa melakukan itu, AR nggak bisa melakukan itu. Lu masuk ke dunia itu, maka lu membangun ekonomi. Bagaimana kalau bertransaksi di sana? Makanya token muncul kan, bener ya. Lu masuk ke token ekonomi, maka lu pakai token kriptonya ini kayak gitu-gitu. Itu tuh ekonomi dibangun di sana. Terus kenapa lo harus masuk? Itu yang dipikirin tuh. Apa beda gue nggak masuk dan apa beda gue masuk? Itu kayak gitu-gitu. Ini contoh Mas. Pizza Hut melakukan itu. Mereka buat metaverse Pizza Hut. Lu ngapain? Kan gue mau makan, ngapain gue ke Pizza Hut, bener ya? Iya. Atau kopi gitu ya? Kopi ngapain gitu ya? Simple. Iya. Lu mau makan di kopi gue, misalnya kopi Kenanga, lu mau pesan di kopi Kenanga, tapi harganya diskon 75%. Wih, mau. Masuk ke metaverse kita. Enggak. Lu dapat diskon di situ. Nah, itu ngerti nggak, Mas? Jadi tuh dibuat putaran di situ. Sampai akhirnya ternyata lu beli koin
koin kriptonya kita langsung koin kripto khusus untuk perdagangan ini ya, sehingga akhirnya setelah lu dapat koin di sana lu bisa bayar pakai itu. Lu bisa ngebayang nggak, Mas? Jadi pengertian metaverse bukan cuma kita experience, bukan, tapi ada sebuah sistem yang terbangun di sana, sistem transaksi gitu ya, sistem regulasi apa saja. Itu yang nggak bisa di cover sama AR. AR itu hanya ya pokoknya dunia nyata digabung sama dunia virtual, augmented reality. Virtual reality orang merasa masuk ke sana, cuma lihat-lihat doang, main-main doang gitu ya. Tapi namanya force-nya itu universe-nya, dia bisa membangun dunia itu. Makanya lebih lebar dari itu, Mas. Itu yang kita belum sadari itu. Oke, jadi buat Vindisan semuanya, buat teman-teman semuanya yang tadi masih punya pemikiran yang sama kayak saya, berarti udah dipatahkan ya. Artinya bahwa ini adalah revolusi baru bahkan yang akan membangun dunia ekonomi baru yang mungkin lebih powerful kali, Mas ya, sesuai dengan era gitu, sesuai dengan kekinian sesuai dengan era digital nanti gitu. Ya, banyak celah komersialisasi yang bisa terjadi di metaverse. Itu aja sih. Sehingga orang nanya gimana caranya, nah gitu. Ya. Nah, kita tunggu itu. Balik lagi ke masalah SDM, kesiapan untuk menghadapi era metaverse nanti, Mas, dengan kebutuhan yang luar biasa itu, kira-kira sejauh mana nih dunia pendidikan ini sudah mengantisipasi itu, dan apakah masih diterapkan strategi yang sama nih, misalkan ayo kita kolaborasi dengan industri, dengan government gitu, karena mau nggak mau kan ini masalah regulasi, ini masalah teknologi, ini banyak gitu, banyak implikasinya gitu. Oke, berarti ini kita berbicara untuk keahlian animasi dulu ya, karena beda-beda kebijakannya. Yes. Animasi itu kalau di metaverse fungsinya adalah kita membangun sebuah experience visual, itu kita. Kita experience visual. Masalah ada perdagangan itu bukan urusan kita, itu urusan ilmu blockchainan tuh. Yes. Itu dia. Kalau kita experience visual, makanya tadi gue bisa bilang, bos, nanti kalau lu di sana, lu akan bentuknya kayak lu dengan baju atau memang agak beda. Karena kalau pakai baju, lu bisa punya baju gitu. Jadi masalah, lo apa butuh transportasi? Karena jadi kita berbicara experience visual yang jadinya nanti ujung-ujung infrastruktur. Ujung-ujung infrastruktur, Mas. Nah kayak gitu akhirnya berarti logikanya kita tuh ilmu animasi khususnya yang 3D ya. Kalau yang 2D itu udah nggak susah masuk. 3D itu kayak gue nggak bisa kemana-mana karena ada limitnya. Kalau 3D limitless kita bilang, limitless. Karena dia bisa masuk ke dalam teknologi lebih mudah karena memang dia udah dibentuk kan berdasarkan teknologi. 3D kan dibentuk sebenarnya ada komputer. 2D dibentuk sebelum ada komputer. Kan simpel ya. 2D itu sebelum ada teknologi sudah ada, tapi 3D itu sejalan dengan teknologi komputer itu ada, secanggih itu 3D-nya. Nah, jadi balik lagi sehingga akhirnya kesiapan SDM itu harus mulai melihat yang anak-anak yang lagi belajar sekarang ya. Pekerjaan lo 5 tahun ke depan udah beda dengan pekerjaan lo sama yang tahun sekarang. Sekarang ya, oke. Ya, berarti logikanya harusnya yang mereka belajar sendiri. Mungkin sistem belum ready ke 5 tahun ke depan, tapi elunya gitu kan beda ya. Kalau sistem ke kurikulum, tapi elunya kan lu punya kemampuan literasi sendiri kan, searching segala macam. Lu mulai melihat bahwa ada pekerjaan baru yang muncul 5 tahun ke depan. Nah itu mereka. Nah dengan kita belajar, makanya ada orang bilang, wah gila ya, kalau kita belajar 3D, safe banget ya ada pekerjaan ke depan ya. Oh gila ya, gue belajar computer science safe banget ke depan, bener ya? Karena itu pekerjaan feature. Ya. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi melihat ke depannya kayak apa sih supaya lu bisa terbiasa di sana. Yang ada yang keren sih Mas nih. Sebenarnya orang seni itu bisa jualan nggak di metaverse sebenarnya gitu. Ya bisa. Ya sekarang udah ada NFT. Iya. Sekarang sudah ada NFT. Cuman bedanya kalau di sana lu punya ruang pamer. Iya. Lu punya ruang exhibition. Iya. Nah itu kayak gitu-gitu Mas. Berarti logikanya, kalau gitu gue selama ini pematung Bali lah. Gue selama ini jual patung, itu dengan patung dari kayu. Berarti kok bisa dong jual patung gue, karya gue secara digital. Iya, tapi lo harus patung digital dulu. Benar ya Mas? Iya. Ada software itu sculpting, digital sculpting, ada. Nah, itu transformasi digital. Nah, kita tuh harus siap tuh transformasi digital. Keren. Nah, Mas,
tadi dari obrolan-obrolan kita ini nih Mas, kalau boleh sebagai closing nih, kira-kira 3-4 poin paling penting yang bisa Mas share. Tadi kan kita udah dikasih pencerahan nih, dikasih edukasi bahwa ternyata animasi itu, dunia industri animasi itu tidak sekedar hanya untuk nonton aja. Banyak banget kan, itu udah banget banget. Nah, itu udah keren banget, artinya itu membuka wawasan kita. Kemudian ada 2D dan 3D, teknologi juga semakin berkembang dan akan berpengaruh terhadap perkembangan ini. Metaverse masuk, dan kalau gue sih tetap yakin bahwa di samping nanti orang-orang yang main di kripto ya Mas, tapi teman-teman yang di industri animasi ini saya rasa juga akan menjadi salah satu aktor utama gitu, karena untuk memberikan dunia baru metaverse ini kan mau nggak mau kita juga bergantung pada teman-teman seperti Mas Dedi dan teman-teman yang ada di industri ini gitu. Nah, SDM ternyata sekarang sudah ada reformasi, tapi kan kita masih apa istilahnya ya, kita tuh masih menerima dampak dari kalau kasar itu kesalahan, tapi mungkin ketidaktepatan pemberlakuan kurikulum atau sistem atau apapun di dunia pendidikan yang telah berlalu gitu. Ya. Mudah-mudahan aja ini segera kita bisa catch up lah gitu. Kita bisa segera untuk mengatasinya gitu. Nah, kira-kira kalau pesan dari Mas Dedi ini agar semuanya ini bisa terjawab itu apa? Jadi gini Mas, ini khususnya untuk yang siswa pelajar mahasiswa. Kita kan masih budaya kita dibangun dengan dimana lo umur masih di bawah 20 tahun pasti masih tinggal sama orang tua. Kalau di barat kan kagak ya. Udah mandiri. 18 udah out ya gitu. Iya, udah out ya mereka. Sehingga akhirnya keputusan apapun itu pasti akan juga mempertimbangkan keputusan mereka. Iya. Ya. Moga-moga kan yang nonton di sini kan juga orang-orang yang udah mature kan, yang nonton channel ini ya. Jadi usahakan mereka tuh gini, banyak orang tua pada saat dia ketemu bidang ilmu baru yang dulu zamannya dia kuliah kagak ada, itu susah masuknya. Mas, ini apa sih? Kalau saya untuk kedokteran saya udah tahu lah kerjanya apa, gajinya berapa saya udah tahu. Betul. Ya. Kalau ekonom saya udah tahu lah, karena zaman dulu memang begitu. Nah, sehingga yang membuat tidak mudah anak-anak sekarang kita mencicipi pendidikan yang memang melihat future ke depan itu karena ada cara pemikiran orang tua yang masih kolot gitu ya. Jadi itu baik lagi. Jadi why para orang tua gitu, kasih kebebasan buat mereka untuk bisa memilih karena dunia mereka beda gitu. Tapi kan masalahnya kan referensi ya Mas. Sekarang gini deh, ini sudah saya ungkap di episode sebelumnya bahwa setiap tahun kan kita terima ada studi-studi penting lah, studi-studi dari beberapa brand besar lah gitu tentang preferensi pendidikan. Terutama yang dari usia SMA masuk ke perguruan tinggi. Kita tahu sendiri dong anak-anak SMA gitu, mereka juga nggak ngerti ini nanti mau kemana gitu. Sementara orang tua masih kekeh dengan referensi lama. Ya, kedokteran bagus gitu, teknik bagus gitu, tetapi untuk membuka bahwa anak-anak gue itu ya memang harus menjadi satu talenta yang nantinya itu akan produktif, akan menghasilkan uang banyak, misalkan akan eksis di masa depan. Ini masih kurang. Jadi hasilnya selalu jurusan konvensional itu masih yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Iya, gitu loh. Itu bertahun-tahun Mas, sampai yang tahun sekarang pun masih sama. Nah, sekarang apa ini misi yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan, Mas Dedi dan kawan-kawan atau mungkin industri nih untuk memberikan pencerahan itu, karena mau nggak mau kita butuh loh ini SDM ini ke depannya butuh banget gitu. Ini memang satu lagi para orang tua harus tahu ada transformasi digital, itu harus sudah pahami. Dan itu kan sempat menampak Presiden Jokowi di awal-awal pada saat dia nanya bocah kan, kamu nanti gede mau jadi apa? Kan dulu kan mau jadi presiden, bener ya? Mau jadi YouTuber. Sempat kan Jokowi waktu zaman tuh YouTuber apa ya, bener ya? Oh gitu ya. Aku nggak tahu itu. Ada, coba cek jejak digital. Iya. Waktu itu YouTuber karena belum ngetop YouTuber dalam bahasa dulu. Iya. Tapi anak-anak karena terbiasa nonton, gue kepengen cari uang untuk hanya bikin konten doang gitu. Dulu kalau ditanya mau jadi apa, TikToker, belum ada dulu TikToker. Benar ya? Sekarang TikTok bisa nyari uang. Jadi logikanya karena ada sebuah ekosistem digital baru yang membuat cabang pekerjaan baru di sana.
yang memang keluar dari kaidah konservatif yang lama. Dia nggak perlu harus masuk kantor. Iya, Dia nggak perlu, dia kan dia cukup kerja di kamarnya doang kok bisa menghasilkan uang gitu. Itu contoh pekerjaan zaman ke depan ya. Nah, sehingga kalau balik lagi ke animasi, kan orang melihat bahwa banyak orang tua, Pak, animasi itu bikin kartun kayak gini doang ya, Pak? Bener ya? Pasti itu. Nah, kartun ya, oke. Pasti. Ya. Sehingga akhirnya itu kita butuh memberikan experience baru ke mereka sampai ternyata animasi itu lebih dari itu. Bahasa kita begini, Pak, selama yang membutuhkan tuh masih memiliki panca indera mata dan telinga, itu pasti dibutuhkan konten. Bener ya? Iya. Karena panca indera kan dilihat dan dengar, selesai. Iya. Pasti butuh konten kayak gitu. Selama nanti makhluk udah nggak ada panca indera mata baru, konten itu nggak berlaku. Gitu doang ya. Berarti long lasting ya, karena kebutuhan manusia. Hanya tinggal masalahnya caranya dia dimanjakan dengan itu. Iya kan? Dulu mungkin, makanya sekarang kalau saya ketemu Mas sekarang nih, kan dengan menggunakan video begini kan? Iya kan? Nanti ke depan Mas tuh ada di depan saya nih. Itu yang terjadi di film-film science fiction. Iya. Yang metode hologram. Yes. Itu terjadi loh Mas. Iya. Tapi kita butuh alat bantu. Sehingga gue akan lebih ada kedekatan secara emosional teknologi gitu. Iya. Nah, intinya adalah apakah dulu ada cabang film itu? Kagak ada. Nah, sehingga akhirnya transformasi teknologi itu benar-benar dibutuhkan oleh orang tua. Hanya untuk membuat supaya anak-anaknya nanti itu melek ke depan, bukan melek ke belakang. Itu satu ya, Mas. Ya. Nah, itu balik lagi ada juga ini sebenarnya sih hanya masalah banyak isu-isu, bukan isu ya, banyak berita-berita bahwa tuh aja tuh CEO ini DO semua nggak lulus sebenarnya. Ada kayak gitu tuh. Di jargon gitu ya. Jadi sebenarnya gini, ini bahasanya, Pak, kenapa kita harus sekolah? Benar ya? Kan itu logikanya. Kenapa? Lihat tuh CEO ini, Bill Gates, DO bisa kaya kayak gitu, benar ya? Mark Zuckerberg, DO nggak sekolah, bisa kaya kayak gitu, bisa sukses. Nah, kenapa kami harus sekolah? Kan itu kontradiktif kan? Jadi logika kalau saya tuh gini, lo bisa belajar sendiri nggak? Gitu ya, simpelnya. Iya. Lo bisa belajar sendiri nggak? Bisa, coba. Bisa dukung nggak? Berapa lama lo untuk bisa mencapai ke sana? Wah, saya nggak tahu, Pak. Karena saya sporadis cara belajarnya, benar ya? Iya. Nah, itu self learning. Lo nggak mau pakai formal, silahkan. Tapi lo bisa mengukur nggak bahwa dalam kurun waktu tersebut lo bisa mendapatkan keahlian itu? Nggak bisa kan? Karena gue self learning, Pak. Gue kayak mencari jarum sendiri di antara jerami. Metodenya kurikulum adalah dalam waktu 3 tahun untuk bisa mencapai gitu, lo harus ngikutin ini. Itu sistem namanya. Bedanya itu doang sih. Jadi bukan lagi sekolah untuk dapetin gelar ya. Otomatis gelar tuh, Mas. Sekolah supaya apa? Supaya anak saya bisa dalam kurun waktu yang disepakati. Itu metode formal. Karena takutnya ini anak-anak pengen sekolah, bos. Toh juga saya juga nggak usah sekolah, saya bisa kerja, bos. Nggak semua orang kayak dia, gitu ya. Iya, kita bisa balikin gitu kan. Sekarang kayak yang disebutkan tadi, itu berapa orang sih jumlahnya gitu kan? Nah, berapa orang jumlahnya? Nah, kalau yang rata-rata, mau tidak mau, dia harus ke-trigger oleh kendaraan formal. Ya tadi kan? Betul. Gitu sih. Nah, sebenarnya hanya masalahnya, tidak semua orang bisa makan, karena ada yang spesial. Kita nggak bisa ngikutin yang spesial, karena terlalu spesial, dia bisa sendirian. Oke. Itu biasanya kalau kita masuk ke orang-orang gimana, kenapa gue harus sekolah? Gitu ya. Ya. Nah, yang terakhir, kenapa gue harus belajar? Apakah harus jadi pinter? Enggak. Belajar itu bukan untuk pinter, Mas. Ternyata kita belajar untuk supaya manusia itu pasti dikodratkan gagal, benar nggak? Pasti. Ya. Kita nggak mungkin 100% berhasil, pasti ada kegagalan. Bedanya adalah kalau lu belajar, lu punya ilmu, lu hanya memperkecil resiko kegagalan itu yang benar. Nah, keren ini. Closing ya, aku pikir sangat keren banget ini. Sebenarnya sih aku masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Cuman kayaknya nanti kita bisa set lagi ya, Mas ya. Santai. Penasaran, masih ada beberapa isu-isu yang ingin saya tanyakan nih, karena keren banget jawabannya Mas Dedi, dan ini luar biasa pencerahan buat kita di Talk, Mas. Oke, Mas Dedi, thank you banget. Thank you. Karena keterbatasan waktu nih kita harus mengakhiri diskusi kita. Tapi mudah-mudahan nanti masih ada waktu buat kita untuk
dapat pencerahan lagi dari Mas Sharing Dedi. lagi. Ya, silakan berjanji untuk kita. Thank you. Oke, thank you banget Mas Dedi. Teman-teman, itu tadi semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita dengar dari penjelasan Mas Dedi bisa menambah wawasan, terutama juga mungkin dari teman-teman dari kalangan pendidikan, ini bisa menjadi satu masukan. Orang tua juga tadi bisa menjadi satu input yang bermanfaat ketika kita ingin mengarahkan anak kita untuk mendapatkan masa depan yang lebih lebih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan challenge maupun opportunity yang ada, karena kita sudah hidup di era baru, nggak hanya evolusi, sebenarnya udah dalam tahapan revolusi baru yang mana mau nggak mau kita harus beradaptasi, kalau enggak ketinggalan semuanya. Thank you banget perhatian Finison semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan thank you banget lagi Mas Dedi, karena yang kita bicarakan sekarang unik. Kita nggak hanya ngomongin teknologi secara spesifik teknologi, tapi ternyata kita ngomongin teknologi dari perspektif yang berbeda. Gitu. Oke, thank you Mas Dedi. Sukses selalu. Ya, sehat-sehat terus. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye. T-Talk Digital Yours.